Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dewi Ayu Mulyanti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan fasilitator Bapak Muhammad Santoso SPDI dan pengajar praktik Bapak Amiruddin SPDI. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Nah, pada koneksi antar, materi kali ini kami akan menghubungkan, antar modul mulai dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 dengan nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun anak didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu berpihak kepada murid. Pendidikan bukan untuk memenuhi kebutuhan guru, namun pendidikan untuk memenuhi kebutuhan murid. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid, guru perlu menanamkan nilai-nilai yang berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta berperan aktif menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, untuk mewujudkan suatu perubahan dalam sekolah itu diperlukan rumusan visi dan kerjasama antar warga sekolah dapat mewujudkan visi sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, hasil dari aktivitas perwujudan visi di suatu sekolah yang memiliki tujuan utama menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid akan tercipta suatu budaya yang disebut dengan budaya positif, yaitu kebiasaan yang muncul menjadi pembiasaan positif yang berguna bagi murid sehingga ia merasa berharga dan mampu menghargai orang lain. Kemudian budaya positif ini juga mampu mewujudkan manusia yang merdeka, yang menghormati kemerdekaan orang lain. Guru sebagai pamong berperan aktif untuk mewujudkan budaya positif agar anak didiknya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sehingga terwujudlah sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya, saya akan merefleksikan mengenai pemahaman yang telah saya dapatkan selama mempelajari modul budaya positif ini. Nah, di sini ada beberapa konsep inti yang telah kami pelajari. Yang pertama, ada disiplin positif, yaitu merupakan suatu cara untuk membuat orang lain bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan motivasi dalam diri yang didasari oleh nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada yang namanya teori kontrol. Nah, dalam teori kontrol ini menyatakan bahwa hanya diri kita sendirilah yang dapat mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Namun jika kita terpengaruh oleh suatu motivasi dari luar, maka kita sendirilah yang mengizinkannya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan teori motivasi. Nah, itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa orang akan termotivasi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini motivasi ketiga inilah merupakan motivasi yang disebut motivasi internal atau motivasi dari dalam diri seseorang tanpa pengaruh luar.
Nah, selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Nah, ini merupakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Hukuman itu dapat menyakiti anak, sedangkan penghargaan itu menurunkan kualitas anak. Selanjutnya ada yang disebut dengan posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah, ada teman, kemudian pemantau, dan manajer. Nah, posisi yang menciptakan identitas gagal dalam diri siswa itu ada pada posisi pemberi hukuman dan pembuat rasa bersalah. Sedangkan yang menciptakan identitas sukses itu ada posisi teman, pemantau, dan manajer. Namun dari hal ini yang paling ideal digunakan oleh guru adalah posisi sebagai manajer. Karena di sini guru tidak akan memberikan konsekuensi kepada siswa atau tidak memaklumi kesalahan yang dibuat oleh siswa, namun membantu siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima, selanjutnya penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kebutuhan dasar inilah yang mempengaruhi tingkah laku atau perilaku dari seseorang. Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan suatu cara agar anak didik kita itu mempercayai atau meyakini suatu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dengan meyakini suatu nilai itu akan lebih berarti daripada hanya mengikuti sebuah aturan. Nah, dalam proses penyusunan atau perumusan keyakinan kelas itu, warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini akan dijalani bersama. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, ini akan membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan. Nah, menciptakan disiplin positif dalam diri siswa serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ada 3 langkah ya dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini guru akan membantu siswa untuk menenangkan dirinya. Kemudian validasi tindakan. Dalam proses ini guru akan mencari tahu alasan serta kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut. Nah, yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, di sini guru akan membantu siswa dengan bertanya gagasan apa yang akan dilakukan atau diusulkan oleh siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi, di sini guru tidak langsung memberikan solusi kepada siswa, namun menggali gagasan-gagasan dari anak didik agar anak didik mampu melaksanakan apa yang menjadi gagasannya tersebut. Baiklah, selanjutnya selama mempelajari modul 1.4 ini tentu ada hal yang menarik dan di luar dugaan. Untuk hal yang menarik, ketika mempelajari posisi kontrol dan segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan anak didik serta mendisiplinkan yang positif untuk anak didik. Dan dalam proses ini saya mengetahui bahwa posisi manajer lah yang paling ideal untuk kita gunakan menerapkan segitiga restitusi. Nah, sedangkan di luar dugaan itu, pertama saya menganggap bahwa memberi penghargaan itu adalah hal yang wajar dan tidak berdampak negatif. Nah, ternyata penghargaan itu salah satu dampak negatifnya adalah jika anak tidak diberi penghargaan, maka motivasi anak akan hilang. Berbicara mengenai perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya mengenai penerapan budaya positif setelah mempelajari modul ini, tentu
Yang paling utama adalah bagaimana saya memahami perasaan dan kebutuhan murid. Nah, di sini saya lebih memperhatikan diri saya bahwa saya harus memahami perasaan dan kebutuhan anak didik saya. Tidak serta-merta menyalahkan langsung anak didik ketika berbuat salah, namun mencari tahu alasan serta membantu mereka untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian terjadi juga pada cara perubahan cara saya berbicara atau berkomunikasi dengan murid. Nah, tidak terlalu ramah, tidak juga terlalu menggunakan nada yang tinggi. Nah, ketika menerapkan, konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini, pengalaman saya itu sebenarnya belum terbiasa, sehingga masih banyak kekurangan dalam penerapan budaya positif, khususnya ketika mencoba memposisikan diri sebagai manajer. Karena saya masih kerap membuat anak merasa bersalah, namun tentu kedepannya pasti saya akan terbiasa memosisikan diri saya sebagai manajer untuk anak didik saya, sehingga anak didik akan merasa lebih aman, nyaman, serta senang ketika dibantu menghadapi permasalahannya. Berbicara mengenai perasaan ketika mengalami atau menerapkan budaya positif di sekolah, saya pasti merasa tertantang dan antusias untuk menuju posisi yang paling ideal, yaitu posisi kontrol manajer dalam menerapkan segitiga restitusi untuk anak didik saya. Selanjutnya, berbicara mengenai pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, tentu ada hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki. Nah, untuk hal yang sudah baik, saya sudah menerapkan keyakinan kelas bersama siswa, khususnya di mata pelajaran yang telah saya ampuh. Kemudian, saya sudah bisa lebih mengontrol emosi ketika siswa masih abai terhadap keyakinan kelas. Nah, yang perlu diperbaiki tentunya dalam meningkatkan peran sebagai manajer, terus meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan posisi manajer tersebut, kemudian menuntun siswa untuk teguh kepada keyakinan yang telah disepakati bersama dengan memberikan teladan, semangat, serta dorongan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, nah posisi yang saya terapkan ternyata adalah seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan ketika menjalankan posisi tersebut tentu tidak nyaman dalam diri saya dan tidak nyaman juga bagi siswa. Saya juga sebagai guru merasa tidak dihargai. Namun sekarang setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya menerapkan posisi sebagai teman, pemantau, serta manajer. Dari ketiga hal ini yang ingin saya tingkatkan adalah tentu sebagai posisi manajer. Nah, perbedaan dari sebelum dan sekarang itu terlihat dari perasaan yang tadinya tidak nyaman serta merasa tidak dihargai. Kalau sekarang saya lebih antusias untuk menjadi lebih baik, kemudian lebih tenang ketika menghadapi ketidakdisiplinan siswa, kemudian merasa bangga ketika siswa berhasil meyakini hal yang telah disepakati serta yakin terhadap keberhasilan atau hal positif yang akan terjadi ketika ia berhasil menerapkan disiplin dalam dirinya. Selanjutnya, mengenai penerapan segitiga restitusi, sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah melakukannya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa segitiga restitusi ini adalah pendekatan yang dilakukan untuk menyadarkan siswa dari dalam dirinya sehingga siswa dapat menemukan solusi sendiri. Nah, sebelumnya saya belum pernah melakukan hal ini. Karena ketika saya mengatasi siswa yang bermasalah atau siswa yang tidak disiplin, saya mengambil posisi kontrol pembuat rasa bersalah dan penghukum dengan langkah yang pertama menanyakan alasannya, kemudian meminta siswa untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya memberikan hukuman atau konsekuensi kepada siswa tersebut.
Nah, selain konsep-konsep, inti yang disampaikan dalam modul tersebut, modul 1.4 ini, hal yang menurut saya penting untuk, dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah meningkatkan kerjasama antar wakil sekolah, yaitu kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa, serta orang tua atau wali murid. Nah, berbicara mengenai warga sekolah, tentu harus memiliki keyakinan yang sama ketika menerapkan budaya positif ini, sehingga tidak ada tumpang tindih dan pandangan siswa yang berbeda ketika melihat pendidik atau tenaga kependidikan yang berbeda cara mengatasi masalahnya. Kemudian dukungan orang tua atau kerjasama dengan orang tua atau wali murid juga sangat penting, karena sifat budaya positif ini adalah sesuatu yang berkelanjutan bukan hanya di sekolah, namun di rumah serta lingkungan tempat tinggal anak didik. Baiklah Bapak Ibu, demikian paparan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.